Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Dan happy weekend untuk kalian semua karena hari ini hari Sabtu. Dan tadi malam adalah laga lanjutan 16 besar Liga Champions, di mana ada dua pertandingan, yaitu pertandingan dari Juventus dan Lyon, dan pertandingan dari City dan Real Madrid. Mungkin City dan Madrid akan dibahas lebih banyak karena pertandingan tadi malam merupakan pertandingan yang seru. Tidak menutup kemungkinan bahwa Lyon dan Juventus juga seru, tapi tidak se-trending Manchester City dan Real Madrid. Kita bahas pertandingan Manchester City dan Real Madrid. Pada pertandingan Manchester City dan Real Madrid merupakan pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh para fans dari kedua fans maupun fans di luar Manchester City dan Madrid. Kenapa? Karena pertarungan ini merupakan pertarungan yang besar dengan ditambah beberapa fakta-fakta unik di sini. Karena apa? Karena tim ini pernah ketemu di knockout Liga Champions di musim 2015-2016 yang mana ketemu di semifinal dan City kalah 1-0 agregatnya, yaitu gol dari Gareth Bale pada waktu itu. Yang mana pada kesempatan kali ini Gareth Bale tidak dibawa oleh Real Madrid untuk bertanding di Manchester City. Nah, kalau kita lihat di musim ini atau di pertandingan ini, praktis bahwa Real Madrid ini kecolongan. Kenapa? Karena mereka kehilangan sosok vital, mereka kehilangan sosok seorang leader, dan mereka kehilangan sosok seorang penyokong penyerangan, yaitu Sergio Ramos. Kehilangan Sergio Ramos ini merupakan titik terparah dari pertandingan Real Madrid. Terbukti dalam pertandingan di Liga Spanyol tanpa adanya Ramos. Di pertandingan terakhir waktu padanya Ramos, Real Sociedad bahkan mengacak-ngacak pertahanan Real Madrid. Dan tadi malam Manchester City juga demikian. Magnet seorang Sergio Ramos ini sangat dibutuhkan dalam pertandingan. Karena tidak adanya Ramos, sehingga Real Madrid menerapkan atau menggantikan Sergio Ramos dengan Eder Militao. Kalau kita melihat Eder Militao dengan Sergio Ramos, itu sudah biasa. Kita melihat Varane dan Sergio Ramos itu sering di Liga Inggris. Tapi kalau kita melihat Varane dan Eder Militao, itu jarang, bahkan tidak pernah. Namun mau gak mau tadi malam Zidane menurunkan dua pemain ini, yang mana pemain ini merupakan titik lemah dari Real Madrid tadi malam. Kita lihat dari skema atau formasi dari City dulu. City tetap menerapkan dengan pakemnya 4-3-3, di mana 4 back sejajar mereka seperti Fernandinho, terus Laporte, walaupun Fernandinho pemain tengah tapi dia ditarik karena tidak ada minimnya back tengah. Tapi Fernandinho mampu menerapkan tugasnya. Ditambah lagi back kirinya tidak ada. Benjamin Mendy dan Zinchenko itu tidak dibawa atau tidak dimainkan di pertandingan tadi malam, sehingga dia menurunkan Joao Cancelo yang mana sangat bagus permainannya pada tadi malam. Selain itu, lini tengah juga sangat bagus juga. Lini tengah bagus dengan diterapkan Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan dan Rodrigo, itu sangat bagus. Ditambah lagi lini serang mereka tidak, hal unik di sini ada, yaitu mereka tidak menurunkan Riyad Mahrez, namun mereka menurunkan Phil Foden. Hal yang unik terjadi di sini, di mana pertandingan melawan Real Madrid, Phil Foden ditempatkan sebagai false nine, di mana Gabriel Jesus tidak menjadi striker utama, tapi dia lebih ditarik kepada sisi kiri. Dan Phil Foden menjadi striker bayangan di tengah. Dengan pemain muda ini punya kelincahan, kecepatan, mereka mampu mengepres pertahanan dari lawan. Real Madrid sudah keteteran. Tidak adanya Sergio Ramos, Real Madrid sangat buruk.
pertahanannya. Dengan tetap menerapkan 4-3-3, dengan 4-3-3-nya yang kurang bonafit menurut saya di lini pertahanan, walaupun lini tengahnya sangat bagus, lini penyerangannya seperti yang sangat bagus juga seperti yang biasa dia terapkan dengan Rodrigo, Hazard dan Benzema, dengan lini tengah Casemiro, Modric dan Kroos, mereka bagus. Namun lini pertahanan jadi persoalan. Alhasil sejak menit pertama City mampu mengepres pertahanan dari Real Madrid. Di menit 9, kesalahan atau blunder atau kontrol dari seorang Varane tidak mampu atau direbut oleh Gabriel Jesus, sehingga dicetak gol diselesaikan oleh Raheem Sterling 1-0. Real Madrid sangat keteteran di sini. Namun Real Madrid juga memiliki kekuatan, yaitu di lini sayap Eden Hazard dan Rodrigo. Ya walaupun Eden Hazard pada saat full pertandingan tidak terlihat sama sekali ya. Terus Casemiro juga tidak terlihat sama sekali dalam 90 menit pertandingan. Namun yang unik di sini adalah Rodrigo. Pemain lincah, pemain muda ini mampu memberikan tekanan atau tusukan-tusukan yang mana kombinasi dengan lini tengah dengan Toni Kroos dan mampu mengirimkan umpan loop kepada Benzema. Skor 1-1. Benzema ini merupakan striker yang sangat lengkap menurut saya. Dia body balance-nya dapat, tendangannya akurat, heading akurasinya mantap. Terus dia juga punya body balance yang sangat bagus gitu loh. Sehingga Benzema ini tidak heran kalau mencetak gol dengan umpan atas, apalagi umpan matang dari Rodrigo. Namun setelah itu pertandingan sedikit mendekte, saling mendekte satu sama lain gitu. Akhirnya di babak pertama berakhirlah dengan imbang 1-1. Di babak kedua City mulai berubah. Karena apa? Karena mungkin di pertengahan babak kedua Pep Guardiola ini memberikan petuah kepada Manchester City untuk terus mengepres, karena kelemahan Madrid sudah jelas di lini pertahanan. Alhasil di babak kedua ancur-ancuran pemain Real Madrid. Dipres ketat oleh lini serang City dan lini tengah City. Terbukti terjadi keblunderan lagi yang dilakukan oleh Varane, yang mana mampu dibaca oleh Gabriel Jesus dan diceplos langsung ke gawang dari Real Madrid. Bahkan Courtois tidak mampu untuk mengejar dan tertipu oleh tendangan dari Gabriel Jesus. Ini bukan salah Courtois, ini murni kesalahan Varane. Bahkan Varane dalam sesi jumpa persnya dia mengatakan bahwa pertandingan ini adalah murni kesalahan dirinya. Seorang Varane ditugaskan sebagai seorang leader di lini pertahanan dan seorang mentor dari Eder Militao. Dia tidak mampu menjalankannya karena mungkin sosok Ramos sangat dibutuhkan dalam tim ini, dalam membangun tim ini. Akhirnya ya kemenangan untuk Manchester City. Selamat kepada Manchester City karena lolos ke 8 besar. Melihat pertandingan sebelah Juventus lawan Lyon, dalam skema yang diterapkan oleh Lyon 3-1-4-2, ini sudah jelas bahwa Lyon ini akan bertahan. Mengingat inkonsistensi dari Juventus yang mana di liga dia sering naik turun, bahkan sering atau jarang bermain bagus. Bahkan menurut saya ini adalah salah satu tim Juventus di tahun ini yang terburuk dari 10 tahun terakhir. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak ada kombinasi 1-2 dari tengah. Mereka tidak ada penusukan dari lini sayap. Murni mereka menerapkan sistem kejar, tendang, gol. Seperti yang diterapkan Sarri dalam Napoli dan Sarri menerapkannya di Chelsea. Dan ini juga diterapkan di Juventus. Menurut saya bukan sistem yang tidak berjalan, namun pemain-pemainnya tidak bisa berkreasi di situ. Ya walaupun dengan pakemnya 4-3-3, namun tidak kehadiran Dybala di babak pertama itu terbukti jelas. Alhasil ngepres di babak pertama, kedodoran di menit-menit pertengahan babak pertama,
dan penalti. Menurut teman-teman, ini merupakan pure penalti atau sebenarnya ini tidak penalti? Karena kalau lihat dari angle yang berbeda, seorang back dari Juventus itu mampu menghalau bola, namun mungkin karena niatnya dia attempt to kick sehingga menyebabkan penalti. Mungkin bisa berbeda pendapat terkait masalah ini. Terlepas dari situ, gol 1-0 ini membuat Juventus semakin keteteran karena mereka harus mengejar 3 gol untuk melaju ke babak selanjutnya. Alhasil dia hanya mampu 1 gol di babak pertama lewat penalti dari Cristiano Ronaldo, dan di babak kedua mampu dari tendangan oportunis dari Cristiano Ronaldo. Skor 2-1. Apakah ini cukup? Tidak, karena melihat pertandingan Juventus yang menguasai pertandingan, ini harusnya bisa menang banyak. Namun kembali lagi, dari pertama saya bilang, ini sudah bertahan karena sistemnya udah bertahan dari Lyon. Alhasil tidak mampu untuk mencetak gol dari Juventus, sehingga skor menang dari Lyon dalam agregat 2-2. Mungkin itu saja, sampai jumpa di Bicara Bola selanjutnya. See you guys.